Stellar Transformations, episode 304. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kau sangat kuat. Pemimpin pasukan penegak hukum, Wen Feng, menatap Qin Yu dan berkata, "Kau sendiri juga tidak kalah hebat." Qin Yu melirik kelima orang di belakang Wen Feng dan mengangguk sedikit. Para penegak hukum benar-benar sesuai dengan nama mereka. Tak heran kau mampu membuat orang-orang jahat itu terus-menerus ketakutan. Kelima penegak hukum di belakang Wen Feng semuanya menatap Qin Yu. Tatapan mereka sangat dingin. Pada saat itu, Tetua Liu Tong segera berbicara sambil tertawa kecil. "Saya Tetua Bintang Murbei Dalam, Liu Tong. Orang ini adalah kultivator antar bintang, Tuan Liu Xing. Tuan Liu Xing saat ini juga merupakan anggota Bintang Murbei Dalam kami." Kultivator antar bintang. Wen Feng mengulangi kata-kata itu. Kemudian dia meletakkan tinju kirinya di dada kanannya. Dengan hormat, dia berkata, "Wen Feng berterima kasih kepada Liu Xing karena telah membunuh binatang logam tingkat Kaisar Bintang 7. Lima penegak hukum lainnya di belakang Wen Feng juga memberi hormat kepada Qin Yu. Qin Yu tersenyum tipis dan berkata, "Ini hanyalah usaha yang sangat kecil." "Oh, benar. Saat aku membunuh binatang logam tingkat Kaisar Bintang 7 itu, binatang logam itu mengirimkan transmisi suara untuk mengancamku. Dia mengatakan bahwa jika aku membunuhnya, maka saudara-saudaranya akan kembali untuk membalas dendam." Bibir Wen Feng, sang penegak hukum, sedikit terangkat. Tampaknya ia tersenyum tipis. Binatang logam tingkat Kaisar Bintang 7 itu pasti salah langkah dengan rencananya. "Kurasa bahkan jika kedua saudaranya bergabung, mereka tetap tidak akan mampu melawanmu, Liu Xing." Lebih tepatnya bergandengan tangan. XD, Qin Yu hanya mengangguk sedikit. Alasan mengapa dia tinggal di Bintang Murbei Dalam selama beberapa hari lagi adalah karena dia khawatir saudara-saudara binatang logam tingkat Kaisar Bintang 7 itu akan datang ke Bintang Murbei Dalam dan membalas dendam terhadap penduduk Bintang Murbei Dalam. Menurut perkiraan Qin Yu, jika saudara-saudara binatang logam tingkat Kaisar Bintang 7 itu datang untuk membalas dendam, itu akan terjadi dalam beberapa hari ini. Sekarang para penegak hukum telah tiba. Terlebih lagi, melihat kekuatan mereka pasti mampu mengatasi dua binatang logam yang tersisa. Qin Yu juga tidak khawatir tentang hal itu atau tinggal di Bintang Mulberry Dalam lebih lama lagi. "Tuan penegak hukum, silakan masuk dan beristirahat." Tetua Liu Tong segera berkata. Di antara kelompok orang ini, dia, Tetua Liu Tong, adalah yang terlemah. Tetua Liu Tong sangat menyadari bahwa para penegak hukum adalah kekuatan brutal yang mengejar dan membunuh orang-orang jahat yang menyebabkan kehancuran di alam bintang kegelapan. Karena itu, para penegak hukum bahkan lebih haus darah dibandingkan orang-orang jahat dan haus darah itu. Di dalam istana bagian dalam istana Tetua Liu Tong, ketiga binatang logam tingkat Kaisar ini pertama kali muncul di planet pergerakan asal yang terletak di utara, Bintang Ohestim. Mereka membantai puluhan ribu orang di Bintang Ohestim. Bahkan Tetua Bintang Ohestim pun terbunuh. Setelah itu, kami, para penegak hukum, dikerahkan. Kami dibagi menjadi 3 skuadron. Namun, kami tidak menduga ketiga binatang logam tingkat Kaisar itu begitu kuat. Ketika ketiga binatang logam tingkat Kaisar itu menghancurkan planet pergerakan asal lainnya, salah satu skuadron penegak hukum kecil kami berhasil mencegat ketiga binatang logam tingkat Kaisar tersebut. Di istana, Wen Feng dengan hati-hati menjelaskan apa yang telah terjadi. Hanya saja, pada saat itu, orang-orang yang kami kirim tidak kuat. Yang terkuat di antara pasukan penegak itu hanyalah seorang Kaisar Bintang 10. Dari 6 anggota pasukan kecil itu, 3 tewas dan 3 melarikan diri. Namun, kapten pasukan itu, Kaisar Bintang 10, telah menyimpulkan bahwa yang terkuat di antara ketiga binatang logam itu berada di sekitar tingkat Kaisar Bintang 12. Tentu saja, itu tidak menghilangkan fakta bahwa binatang logam tingkat Kaisar itu mungkin menyembunyikan kekuatannya. Ketika Liu Tong mendengar semua itu, hatinya dipenuhi kengerian. Ia tak pernah menyangka bahwa dua planet penggerak asal telah dibantai hingga punah. Seandainya bukan karena Qin Yu, maka Bintang Mulberry Dalam miliknya akan menjadi yang ketiga.
Seharusnya mereka tidak menyembunyikan kekuatannya. Jika tidak, mereka tidak akan membiarkan 3 anak buahmu lolos, tegas Qin Yu. Wen Feng yang mengenakan topeng perak mengarahkan pandangannya ke Qin Yu. Dia mengangguk dan berkata, aku juga percaya itu benar. Selain itu, kita telah berhasil menentukan kekuatan 2 binatang logam lainnya. Salah satunya adalah tingkat Kaisar Bintang 10 sedangkan yang lainnya adalah tingkat Kaisar Bintang 7. Itu sudah pasti. Sekuat apapun yang terakhir, kekuatannya tidak akan jauh lebih besar daripada kedua binatang logam itu. Liu Xing, kau bilang bahwa sebelum binatang logam tingkat Kaisar Bintang 7 itu mati, ia pernah mencoba mengancammu dengan mengatakan bahwa saudara-saudaranya akan datang untuk membalaskan dendamnya. Wen Feng menatap Qin Yu dan bertanya. Benar sekali, Qin Yu mengangguk. Tenang saja, seandainya kedua binatang logam tingkat Kaisar itu muncul, akulah yang akan menjadi orang pertama yang menemukannya. Saat ini, kesadaran abadi Qin Yu telah meliputi seluruh bintang Mulberry dalam. Dengan kesadaran abadi Qin Yu saat ini, meliputi seluruh bintang Mulberry dalam tanpa henti tidak akan mempengaruhinya sedikit pun. Kalian semua istirahat dulu, kata Wen Feng kepada bawahannya. Baik, Yang Mulia. Kelima penegak hukum itu berkata sambil memberi hormat. Segera setelah itu, mereka meninggalkan aula utama istana. Dan pada saat ini, tatapan Wen Feng tertuju pada Tetua Liu Tong. Tetua Liu Tu juga dengan bijaksana meninggalkan aula utama. Seketika itu, hanya Qin Yu dan Wen Feng yang tersisa di aula utama. Wen Feng menatap Qin Yu. Topeng di wajahnya langsung menghilang. Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak membuka matanya lebar-lebar. Penampilan Wen Feng ini memang membuat Qin Yu terkejut. Ia tak pernah menyangka bahwa seseorang dari alam bintang gelap akan memiliki penampilan yang mirip dengan seseorang dari alam iblis. Mata ketiga, lebih tepatnya, ada retakan tertutup di dahi Wen Feng. Qin Yu dapat mengetahui dengan kesadaran abadinya bahwa di dalam retakan itu terdapat sebuah mata. Liu Xing, kekuatanmu cukup untuk membuatku membuka kedokku. Izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Wen Feng, Kapten Besar Pasukan Penegak Hukum yang baru diangkat, seorang ahli tingkat Kaisar Bintang 15. Senyum yang sulit didapatkan muncul di wajah Wen Feng. Qin Yu tidak dapat memastikan apa tujuan Wen Feng yang ada di hadapannya ini. Namaku Liu Xing, seorang kultivator antar bintang biasa, Qin Yu memperkenalkan dirinya dengan santai. Seseorang yang bahkan aku, Wen Feng, tidak mampu menembusnya adalah seorang kultivator antar bintang biasa. Beberapa waktu lalu, planet suci bahkan telah memanggil ke-15 ahli tingkat Kaisar Bintang atau lebih tinggi dari Sekte Hukuman Emas untuk mengambil posisi sebagai pemimpin 3 penguasa agung alam bintang gelap kita. Tuan Hukuman Emas, aku bingung, dengan kekuatanmu, mengapa kau belum pergi ke planet suci? Tanya Wen Feng terus terang. 3 penguasa agung alam bintang gelap, itu adalah posisi yang didambakan semua orang. Terlebih lagi, penguasa hukuman emas adalah pemimpin di antara 3 penguasa agung. Status penguasa hukuman emas bahkan lebih terhormat lagi. Qin Yu tersenyum dan berkata, jangan bicarakan tentangku, lalu bagaimana denganmu? Dari yang kulihat, kau juga telah mencapai level Kaisar Bintang 15. Namun, mengapa kau tidak menjadi penguasa hukuman emas dan malah menjadi kapten besar para penegak hukum? Mengenai hal ini, Qin Yu sangat bingung. Wen Feng tersenyum mengejek diri sendiri. Apakah kau pikir aku tidak ingin menjadi penguasa hukuman emas? Penguasa hukuman emas, pemimpin 3 penguasa agung, oh betapa dihormatinya status itu. Monster logam tingkat Kaisar telah tiba. Qin Yu tiba-tiba menyela Wen Feng. Wen Feng juga berhenti berbicara. Mereka berdua saling melirik. Hampir bersamaan, mereka berdua menghilang begitu saja. Seekor burung ganas dengan seluruh tubuh terbuat dari logam berwarna biru saat ini sedang berputar-putar di langit. Burung ganas ini tepatnya adalah binatang logam yang telah mencapai tingkat Kaisar Bintang 10. Saat ini ia sedang ragu-ragu apakah akan melenyapkan bintang Mulberry tua atau tidak. Saudara kedua, cepat, lari. Ada ahli di sini. Sebuah suara terdengar di benak burung ganas ini. Burung ganas itu juga merasakan jantungnya berdebar ketakutan. Tidak bagus, ada bahaya di sini. Namun, tepat pada saat ia bersiap menggunakan teleportasi agung untuk melarikan diri, sebuah tangan tiba-tiba muncul di udara dan mencengkeram lehernya. Burung kecil, kau masih berusaha melarikan diri.
Terdengar suara dengan nada mengejek. Burung ganas itu menoleh ke samping untuk melihat. Orang yang mencekik lehernya adalah seorang pemuda yang tersenyum. Pemuda itu berdiri di tengah langit. Burung ganas ini sama sekali tidak tahu bahwa beberapa hari yang lalu, saudara ketiganya juga dicekik lehernya oleh orang yang sama. Pada saat itu, sosok lain muncul di samping Qin Yu. Itu adalah Wen Feng. Kita membiarkannya lolos. Ekspresi Wen Feng agak muram. Binatang logam tingkat Kaisar Bintang 12 itu bersembunyi di ruang kosmik. Ia juga telah memasang susunan formasi di sekelilingnya sehingga aku tidak bisa berteleportasi langsung ke arahnya. Susunan formasi. Binatang logam juga mengetahui susunan formasi. Qin Yu sedikit terkejut. Wen Feng tersenyum mengejek diri sendiri. Siapa tahu, ini juga pertama kalinya aku melihatnya. Namun, dalam catatan sejarah juga pernah ada binatang logam tingkat kaisar yang kuat yang membuat susunan formasi. Karena mereka memiliki kecerdasan manusia, bukan tidak mungkin mereka bisa membuat susunan formasi. Lebih baik kalian semua membebaskan saya. Kalau tidak, kakak laki-laki saya pasti akan datang dan membunuh kalian semua. Burung ganas itu benar-benar berbicara dalam bahasa manusia dari mulutnya. Haha, Qin Yu mulai tertawa. Hei, burung kecil, tahukah kau bahwa beberapa hari yang lalu, binatang logam tingkat Kaisar Bintang 7 itu juga ditangkap olehku seperti ini. Ketika aku hendak membunuhnya, dia juga mengancamku dengan kata-kata yang sama. Kaulah yang membunuh saudaraku yang ketiga. Burung ganas itu menatap Qin Yu dengan tajam. Namun, burung ganas itu menyadari bahwa setelah lehernya dicekik oleh Qin Yu, inti emas di dalam tubuhnya telah sepenuhnya terbungkus oleh kekuatan emas Qin Yu. Ia bahkan tidak mampu menggunakan sedikit pun energinya. Wen Feng, bahkan jika binatang logam tingkat Kaisar Bintang 12 itu berada di dalam formasi susunan, kau seharusnya juga bisa menangkapnya, kata Qin Yu dengan bingung. Lagi pula, Wen Feng adalah seorang ahli tingkat Kaisar Bintang 15. Wen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, karena berada di dalam formasi, aku tidak bisa menggunakan teleportasi agung untuk berteleportasi ke sana. Dalam sekejap mata, binatang logam tingkat Kaisar Bintang 12 itu telah meninggalkan formasi besar dari sisi lain dan melarikan diri. Bagaimana kita akan merawat burung kecil ini? Qin Yu menatap Wen Feng. Terserah kamu, tidak masalah asalkan kamu membunuhnya. Inti emas dan mayatnya tentu saja milikmu, kata Wen Feng dengan santai. Seolah-olah telah merasakan hari kiamatnya akan datang, burung ganas itu menatap Qin Yu dengan cemas. Yang mulia, mohon ampuni nyawa saya. Asalkan Anda mengampuni nyawa saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Memang benar, ia memiliki kecerdasan setara manusia. Qin Yu terengah-engah kagum. Meluangkan, akankah dia mengampuninya? Qin Yu masih ingat bahwa pemimpin pasukan penegak hukum, Wen Feng, pernah mengatakan bahwa ketiga binatang logam ini telah membantai 2 planet gerakan asal. Binatang logam yang begitu kejam dan buas, bagaimana mungkin dia mengampuni nyawa mereka? Jari-jari Qin Yu sedikit tertekan. Terdengar suara seperti logam patah. Leher binatang logam tingkat Kaisar Bintang 10 itu benar-benar patah. Inti emasnya juga telah diambil oleh Qin Yu. Wen Feng, apa yang kutanyakan padamu tadi, kau masih belum menjawab. Bukankah kau seorang ahli tingkat Kaisar Bintang 15? Mengapa kau tidak menjadi penguasa hukuman emas berikutnya? Qin Yu masih merasa prihatin dengan pertanyaan ini. Wen Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Aku pun pernah ingin menjadi penguasa hukuman emas. Itulah mengapa aku berusaha sekuat tenaga melatih diriku. Setengah tahun yang lalu, aku akhirnya berhasil mencapai terobosan dan menjadi Kaisar Bintang 15. Namun, baru setelah kembali ke planet suci aku mengetahui bahwa seorang ahli super telah kembali ke planet suci. Ahli super itu telah bertekad untuk menjadi penguasa hukuman emas yang baru. Setelah setengah tahun, mereka kemungkinan akan mengumumkannya kepada publik. Saat itu, aku merasa sedikit tak berdaya. Karena itu, aku mengambil posisi sebagai kapten besar pasukan penegak hukum dan memutuskan untuk mengejar dan membunuh beberapa orang untuk melampiaskan amarahku. Aku tak pernah menyangka kau menjadi kapten hebat pasukan penegak hukum hanya untuk melampiaskan amarahmu. Oh, benar, kau tadi menyebutkan bahwa Raja Hukuman Emas yang baru telah ditentukan, seberapa kuat orang itu? Tanya Qin Yu. Wen Feng mengepalkan tinjunya erat-erat.
Dia berkata, penguasa hukuman emas yang baru ini sangat kuat, sangat menakutkan. Qin Yu terkejut. Bahkan Wen Feng pun mengatakan bahwa kekuatan penguasa hukuman emas yang baru sangat menakutkan. Lalu seberapa kuatkah penguasa hukuman emas yang baru ini? Seberapa kuat dia nantinya? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Wen Feng malah menjawab dengan serius. Tidak, dia benar-benar sangat kuat. Dulu, aku juga tidak yakin mengapa dialah yang seharusnya menjadi penguasa hukuman emas yang baru. Baru kemudian aku mengetahui bahwa dia sudah menjadi Kaisar Bintang 18. Kaisar Bintang 18, Qin Yu terkejut. Para ahli tingkat Kaisar Bintang 17 dan 18 biasanya memiliki jiwa pada tingkat Kaisar Abadi level 9. Mereka adalah orang-orang yang akan menjalani kesengsaraan ilahi. Untuk munculnya seorang ahli tingkat Kaisar Bintang 18, kemungkinannya sangat rendah. Kaisar Bintang 18, maka tulang dan ototnya semuanya setara dengan artefak ilahi tingkat tinggi. Qin Yu merasa sedikit ketakutan di dalam hatinya. Qin Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Bagaimana mungkin seorang ahli seperti itu tiba-tiba muncul entah dari mana? Qin Yu menatap Wen Feng dan bertanya, dari mana asal ahli super ini? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul entah dari mana? Bintang gelap, Wen Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Bintang kegelapan ke-18 dari 18 bintang kegelapan tingkat kaisar yang sedang dalam ujian. Liu Xing, kau seharusnya tahu bahwa seseorang akan dianggap sebagai ahli tingkat kaisar bintang 18 jika berhasil bertahan di bintang gelap ke-18 selama 2 jam. Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah mengenal siapapun yang mau pergi dan berlatih di bintang gelap ke-18 itu. Namun, sekitar setahun yang lalu, seseorang tiba-tiba muncul dari arai pengangkut antar bintang yang terhubung ke bintang gelap ke-18. Setelah mendengar bagian ini, Qin Yu pun memahaminya. Ke-18 bintang gelap semuanya memiliki susunan pengangkut antar bintang yang mengarah ke mereka. Agar seseorang dapat keluar dari susunan pengangkut antar bintang yang terhubung ke bintang gelap ke-18, orang itu pastilah seorang ahli tingkat kaisar bintang ke-18. Hah? Siapa sangka akan ada orang di bintang gelap ke-18. Begitu saja, dia tiba-tiba muncul. Setelah dia muncul, 2 bulan kemudian, orang lain muncul dari susunan pengangkut antar bintang yang menuju ke bintang gelap ke-17. Qin Yu tidak mampu menahan keterkejutannya. Satu lagi, yang ini seharusnya seorang kaisar bintang 17. Sepertinya bukan suatu ketidakadilan jika posisi penguasa hukuman emas itu diambil darimu. Benar, bagaimana bisa 2 ahli super ini tiba-tiba muncul? Wen Feng tersenyum kecut. Bagaimana aku bisa tahu? Berdasarkan catatan arai pengangkut antar bintang, terakhir kali seseorang menggunakan arai pengangkut antar bintang gelap ke-17 dan ke-18 adalah beberapa ratus tahun yang lalu. Sebagian besar orang mengira bahwa mereka yang memasuki bintang gelap itu hancur berkeping-keping oleh gravitasi dan mati. Siapa yang menyangka bahwa mereka akan muncul lagi setelah sekian tahun? Qin Yu mengangguk dan berkata sambil bercanda, memang, itu cukup menakutkan. Jika puluhan atau 20 orang keluar dari bintang kegelapan ke-18 hari itu, bayangkan saja pemandangan seperti apa yang akan terjadi. Mendengar kata-kata Qin Yu, Wei Feng merasa mati rasa dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jarang sekali ada yang memasuki bintang kegelapan tingkat kaisar ke-17 dan ke-18. Begitu pula, tidak ada yang tahu apakah ada ahli super yang berlatih di kedua bintang kegelapan itu. Wen Feng menghela napas. Qin Yu mengangguk. Sudah waktunya aku pergi ke ujian bintang kegelapan tingkat kaisar ke-18. Pikir Qin Yu.